Fakultas Psikologi Universitas Yogyakarta, serta para peserta seminar, Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan UPT Satuan Pendidikan SDN Jalan 1, serta Bapak Ibu pengurus KKG Guslah 3 Kecamatan Purwosari. Alhamdulillah, pada kegiatan hari ini adalah kegiatan komunitas belajar kami yang pertama di tahun 2025 yang diawali pada 1 Februari 2025 ini. Kami mendatangkan narasumber dari Fakultas Psikologi Universitas Yogyakarta, dan semoga kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita sendiri dan tentunya untuk peserta didik kita semua. Amin. Selanjutnya saya sebagai pembawa akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama hari ini. Yang pertama adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua adalah pembukaan. Yang ketiga adalah sambutan Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN Jalan 1. Yang selanjutnya adalah pembacaan doa dan langsung masuk ke kegiatan inti kita, yaitu meningkatkan kompetensi guru dalam psikologi anak. Yang terakhir adalah penutup. Marilah kita awali kegiatan kita hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Bu Diana Mardewansari dimohon untuk dapat memimpin kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya adalah pembukaan. Kegiatan kita hari ini akan dibuka oleh Ibu Ketua Komunitas Belajar UPT Satuan Pendidikan SDN Jalan 1 kepada Ibu Nur Afidah SPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Kami hormati Ibu Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN Jalan 1, Ibu Tri Astuti Indayani MPD, Ibu narasumber Ibu Nadia Khalifa SPSI MP MSI. Yang kami hormati juga Bapak Ibu Guru Dewan SDN Jalan 1 serta Bapak Ibu pengurus KKG Guslah 3 yang berbahagia. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang mana sampai pada hari ini kita masih diberi limpah nikmat sehat sehingga kita bisa hadir pada kesempatan kali ini dalam webinar peningkatan kompetensi guru dalam psikologi anak
dalam keadaan sehat walafiat. Pada webinar kali ini, maksudnya webinar perdana di semester 2 begitu. Di mana webinar kali ini di semester 2 ini kita fokus ke komunitas belajar intrasekolah intern. Yang kemarin di mana kita bisa keluar dalam belajarnya, sekarang kita fokuskan ke dalam komunitas belajar intrasekolah. Acara ini merupakan agenda rutin tiap bulan pada program komunitas belajar kami di UPT Satuan Pendidikan SDN Sengkong 1. Kali ini kita mengambil tema peningkatan kompetensi guru dalam psikologi anak yang nantinya tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Acara ini tentunya Bapak Ibu semuanya bukan acara yang biasa. Akan tetapi di sini kita nantinya akan banyak sekali menimba ilmu dari Ibu narasumber, Ibu Nani Khalifah. Ibu Nani Khalifah dalam hal psikologi anak seperti itu. Alhamdulillah, dengan dibukanya oleh Ibu Ketua Komunitas Belajar, kita akan memulai kegiatan hari ini dan dengan disampaikan oleh Ibu Ketua Komunitas kita bahwasanya kita harus selalu semangat untuk memberikan yang terbaik untuk anak didik kita semua. Selanjutnya adalah sambutan dari Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN Sengkong 1 kepada Ibu Tri Astuti Indrayani MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini UPT Satuan Pendidikan SDN Sengkong 1 bisa bekerjasama dengan Universitas Yudharta, khususnya Fakultas Psikologi. Dan terima kasih Bunda, luar biasa, welcome dengan UPT Satuan Pendidikan SDN Sengkong 1. Mohon izin menyampaikan Bunda, acara hari ini kami selaku kepala sekolah, nantinya Bapak Ibu guru khususnya di Sengkong 1, kami akan melihat dampaknya kalau kami memanggil narasumber yang berkompeten, apakah bisa diimplementasikan ke peserta didik. Dan untuk pengurus KKG gugus 3, beliau adalah berkewajiban Bunda untuk mengimplementasikan ke sekolah masing-masing. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Kepala UPT Satuan Pendidikan SDN Sengkong 1 betapa besar harapan beliau kepada kita semua agar kegiatan kita hari ini bisa berdampak di lembaga kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memasuki ke acara inti, marilah kita berdoa agar kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat dan menjadi ladang pahala bagi kita semuanya. Kepada Bapak Ustadz Abdul Rahman, mohon dipimpin untuk berdoa. Mohon kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala memiliki acara pada siang hari ini, apa yang akan kita serap ilmu dari beliau nanti bisa mendapatkan ilmu yang manfaat bagi anak-anak didik kita. Kita buka atau kita awali dengan bacaan suratul Fatihah. Ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Al-Fatihah tadi akan mempermudah kita dalam belajar dan mengimplementasikan apa yang sudah kita dapat hari ini. Untuk selanjutnya adalah acara inti pemaparan materi dari narasumber Ibu Nani Khalifah, SPSI, MSI. Waktu dan tempat kalian persilakan. Mungkin nanti ada 2 sesi Bu ya, untuk materi sama tanya jawab.
Jadi nanti monggo yang ada unek-unek ditulis mawon monggo wonten pakare niki. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf dan saya berterima kasih kita sudah bertemu hari ini untuk saling sharing gitu ya. Jadi pulau untuk berdua karena ternyata bertemu dengan para senior pulau, ternyata bertemu dengan tetangga pulau gitu. Ternyata bertemu dengan teman-teman kolega pulau gitu. Jadi agak terdidik gitu. Perkenalkan, nama saya di sini mungkin yang belum pernah ketemu dengan saya. Kalau Pak Mudir sudah sering ketemu kali dulu. Ngapunten Pak Mudir menawi mungkin kados Kuya Segoro ngoten nggih Pak nggih. Untuk teman-teman dan mungkin nanti kita lebih banyak sharing gitu ya. Nama saya Nani Khalifa gitu ya. Saya berkecimpung di dunia pendidikan dari 2009. Waktu itu mendirikan PAUD di sini gitu ya, di Sengon gitu ya. Kemudian menjadi guru BK di SMK, terakhir menjadi dosen di Yudanta. Saya tidak akan banyak memberikan teori tentang layanan bimbingan konseling ini, jenengan sakit baca kiabe gitu ya di BPT. Jadi nanti kita sifatnya lebih banyak sharing mawon. Sebelum kita banyak berbicara tentang teori dan sharing-sharing tentang permasalahan yang ada di sekolah SD gitu ya, karena sesuai dengan yang diharapkan sama Bu Tuti waktu itu, bagaimana sih cara menghadapi siswa-siswi yang saat ini seperti ini gitu ya. Dan alhamdulillah di SD sini juga sudah ada tim terkait dengan bullying gitu ya. Alhamdulillah sekali, karena itu memang bullying tidak seperti zaman saya, zaman jenengan gitu ya. Bullying sekarang malah semakin luas menjadi cyberbullying dan lain sebagainya. Di sini kenapa saya ambil contoh ini, coba nanti kita lihat dulu gitu ya. Anak SMP ini ada di SD. Basicnya ada di SD, sehingga di SMP ini adalah kepanjangan dari dampak-dampak yang ada di SD gitu nih. Kalau kita lihat dari bahasa si anak ini ada sendiri Pak, sangat tidak sopan sekali, kayak orang mabuk katanya, kayak orang mabuk. Sakarepmu katanya gitu, mati ae wis gitu ya, turu nang pendeman gitu ya. Aku gak gelem, ya wes aku leren. Itu bahasa-bahasa yang muncul di siswa. Kalau kita amati lagi bahasa dari gurunya di sini, kurang sabar, kebawa emosi. Ada satu lagi sikap yang itu sangat mengancam anak generasi sekarang. Kira-kira apa Bu? Satu perilaku itu apa kira-kira Bu? Suatu direkam, jejaknya sampai sekarang ada, tidak bisa terhapuskan. Padahal itu adalah kesalahan 1 tahun yang lalu. Padahal sudah damai dengan sekolah. Tapi luka itu bisa sepanjang hidup si anak ini tidak akan terobati. Dampaknya apa? Kenapa si anak ini kemudian ekspresinya semakin benci sama si ibu itu? Benar ya, ibunya itu kan ngomong sambil gini, "Yo aku mau takok nah." Sedangkan emosi yang tertahan dari luka-luka batin yang ditorehkan lingkungan, yang disematkan oleh lingkungan, yang dicoret-coret oleh lingkungan, itu luka batin yang terpendam, kemudian akhirnya meledak. Meledaknya ini Pak Bu, yang kita khawatir, apalagi anak zaman sekarang itu sudah berdampingan dengan gadget. Itu berbeda dengan zaman kita. Yang pertama terkait dengan
esensi dari pelayanan bimbingan konseling. Karena Menteri Pendidikan yang sekarang itu luar biasa sekali karena sangat paham betul gitu ya terkait dengan kondisi psikis peserta didik gitu ya. Sehingga memang seharusnya semua pendidik itu punya bekal terkait dengan bagaimana sih membimbing dan mengkonseling ya. Sehingga tidak hanya sebatas menasehati ya. Karena kebanyakan dari kita itu jatuhnya menasehati. Ojo ini, awakmu ngene gitu ya. Kita sendiri kalau terlalu sering dinasehati itu ya pusing ya. Jadi tetapi kita lebih gampang memang menasehati daripada membimbing dan mengkonseling ya. Padahal siswa bermasalah atau individu bermasalah itu kadang hanya pengen didengarkan, hanya pengen kita itu ngangguk-ngangguk, iya, cuma pengen gitu ya, nggak pengen dinasehati, nggak pengen dinilai. Sangat luar biasa karena di depan sudah ada kebiasaan positif, gitu ya, sudah terpampang, gitu ya, 7 kebiasaan baik, gitu ya, itu sudah terpampang. Itu adalah dalam rangka apa? Salah satu pembentukan karakter. Benar itu tidak langsung kita rasakan hari ini, tapi nanti ketika itu sering sekali kita input ke anak-anak, ya. Kita input lagi karena kalau kita berbicara susunan saraf gitu ya. Satu kali kita input kata-kata sopan santun misalnya, assalamualaikum misalnya, kemudian kita senyum ke siswa, itu sinap langsung terbentuk dalam saraf si anak gitu ya. Setiap hari 6 tahun itu dilakukan di SD gitu ya, sinap itu akan semakin tebal. Bentuk perilakunya nanti ketika sudah SMP, SMA itu yang kita akan bisa lihat. Kalau sehari 2 hari tidak bisa. Ini baru kandani lali mana? Oh iya, saya juga gitu kok. Kan sudah dibilang kalau ketemu itu salam, assalamualaikum gitu ya. Tapi kadang kita terlalu menilai. Anak pembentukan karakter ini butuh figur. Sehingga guru, orang tua itu butuh namanya kolaborasi. Kita juga tidak bisa lepas dari karakteristik anak zaman sekarang. Kita tidak bisa lagi membandingkan dengan zaman kita. Zamanku lo gak kaya awakmu. Aku kan gak perlu zaman sampai dia apa. Aku sih merasa ini. Apalagi anak-anak sekarang itu gak bisa. Kalau kita ajak ngomong, zamannya ibu itu gak kaya awakmu. Mereka gak bisa membayangkan zamannya ibu itu piye. Itu gak bisa. Jadi yang dia tahu itu adalah zaman saat ini ya. Yang harus beradaptasi berarti siapa? Orang tua ya. Yang harus merubah itu adalah orang tua lagi. Makanya memang berat tuh. Jadi pendidik dan jadi orang tua itu memang berat ya. Kalau kita buat berat. Kalau kita buat happy ya happy aja. Oh berarti saya harus lebih kreatif dan lain sebagainya. Makanya luar biasa sekali Bu Tuti gitu ya. Begitu ini harus ada pengembangan itu saya apresiasi gitu ya. Luar biasa sekali. Memang kita menyuruh siswa kita untuk belajar sepanjang hayat. Tapi kita sebagai guru kadang belajarnya tuh, aku kan guru, wis mari sekolah, wis gak perlu belajar. Itu juga salah juga gitu ya. Karena kalau kita menuntut siswa kita belajar sepanjang hayat, kita pun juga harus belajar sepanjang hayat. Sehingga di sini ada karakter yang perlu kita perhatikan. Ada asas kerahasiaan gitu ya. Ada asas kerahasiaan menjaga privasi dan informasi pribadi peserta didik. Ini ketika kita berhadapan dengan siswa yang bermasalah, ini sangat penting sekali gitu ya. Ya seperti yang kasus di awal siswa kelas 7 tadi gitu ya. Itu kan malah menyebarkan namanya kejelekan gitu ya, menyebarkan aib si siswa tersebut gitu ya. Maka akan semakin menjadi duka batin. Gitu ya. Sehingga menjaga privasi ini sangat diharapkan ya. Ketika menegur siswa bermasalah berarti ya
sesuai dengan porsinya ya. Marah boleh Pak, marah Pak, tapi ketika belum rek nah ini sini muaknya gak karuan, teman-temannya suruh melihat ini luka dari gurunya, malu karena dipertontonkan, menjadi pertontonan teman dan lain sebagainya. Bagi karakter zaman kita di delok koncone tambah bangga aku keren gitu ya, aku lo dihukum gitu ya. Tidak akan menjadi luka yang dalam gitu ya. Tapi zaman sekarang itu berbeda. Kita kemudian masih mau cuci piring dan lain sebagainya. Anak sekarang mau mie, sang ibu ini, GoFood, tidak ada proses. Itu yang harus kita tekankan untuk anak-anak sekarang. Mau menjalani proses, karena proses itu kepotongan. Proses itu kepotongan. Karena kita dimudahkan bukan dengan COVID itu. Oh iya, kalau yang milenial gitu ya, kalau yang milenial itu bisa kontrol gitu ya. Oh ya mas saya udah GoFood gitu ya, bisa kontrol. Tapi generasi Z dan Alpha ini kenapa lebih belanjanya ini lebih super. Makanya pinjol-pinjol itu banyak gitu ya. Karena kebutuhan belanja itu banyak karena dimudahkan, karena tidak ada kontrol dalam dirinya. Saya yakin kalau generasi 80 ini masih ada sik mikir ya. Dimasukkan keranjang kabeh. Sampai keranjangnya wah, keranjangnya 99 plus gitu ya. Bunyinya 99 plus, tapi kita masuk pada gadget bosi. Anak-anak sekarang itu bosi. Semuanya menyuruh. Bun, makan. Bun, susu. Bun, ini. Bun, makan. Yang bahasanya agak kalem. Bun, mang. Kamu sama-sama yang bosi-bosi, bos-bos kecil gitu ya. Termasuk anak saya itu juga saya bilang bos kecil, ayo bos. Karena dikit-dikit barbun aja. Dominan suka mengatur gitu ya. Kenapa sekarang angka bullying itu juga tinggi gitu ya? Karena yang tadi mereka yang punya karakter bosi akan menjadi dominan. Mereka yang karakternya lemah gitu ya, mereka akan menjadi sasaran para bosi-bosi ini. Sasaran para karakter-karakter yang dominan dan ada modifikasi perilaku yang saya warna saja gitu ya. Pendekatan individual itu seperti apa? Pendekatan individual itu berarti bagaimana kita bisa melihat karakter persiswa itu tadi. Benar-benar dia merupakan generasi alfa gitu ya. Generasi alfa semuanya ya. Tetapi dia jelas memiliki karakter yang berbeda. Dia termasuk anak yang ceriakah, dia termasuk anak yang aktifkah, dia termasuk anak yang pasifkah, dia termasuk anak yang proaktifkah ya. Itu harus kita kenali satu persatu dari si siswa. Sama-sama kasus bullying penanganannya jelas akan berbeda. Kenapa ya? Karena harus melihat individualnya ini tadi, individu. Sama-sama anak-anak yang pendiam. Yang satu pendiam saya kena dijak omong, satu pendiam pes gitu ya. Mingkem-kem kena dijak omong blas. Nah, ini terus bagaimana? Jadi di sini attachment approach-nya gitu ya. Jadi harus pendekatan emosionalnya itu harus dapat. Dengan cara apa? Dengan cara kindness strategi kasih sayang yang harus kita terapkan. Kita nggak bisa menerapkan strategi Belanda, strategi tegas yang sangat gitu, nggak bisa. Strategi yang bisa kita terapkan adalah strategi kasih sayang. Kasih sayang itu tidak muncul bim-salabim dalam diri kita kalau kita nggak ikhlas. Kalau kita ikhlas menjadi pendidik kasih sayang itu akan muncul secara otomatis. Yang sudah memberikan sangat pencerahan sekali kepada kita. Oh ternyata ada
tidak sesuai dengan layanan yang harus kita berikan. Monggo kita berikan kesempatan untuk peserta bisa memberikan pertanyaan atau curhat, boleh ya curhat. Monggo untuk sesi yang pertama 3 pertanyaan dulu, monggo. Terima kasih atas waktunya. Menarik ya, mungkin ini saya curhatin. Saya mempunyai anak laki-laki di mana saat usia bersama ibu, mungkin sampai usia SD ya, sampai usia SD itu dia itu suka damai. Memang dicetak dia cenderung lebih mengalah, karena mungkin di umur usia itu memang segalanya ibu yang dituruti. Manakala dia menginjak usia SMP, ya, dia akan lebih percaya kepada temannya, ya. Apalagi kalau dia kondisinya sudah gak sama ibunya. Ternyata ada sebuah perbedaan sikap, di mana dia dulu yang ceria, dia banyak senyum, mainnya itu super banget, selalu mencari. Sekarang perubahannya dia cenderung diam, padahal si ibu tadi kok bisa, dia yang dulu ceria, di usia dia yang mungkin sekarang ini masa perubahannya ya, perubahan ke level tingkatnya mau remaja, dia itu cenderung diam karena dia laki-laki. Berarti sekarang kelas 7? Kelas 8. Oh, kelas 8. Berarti jalan 2 tahun di pondok ya? Mulai ada perubahan ya. Dia cenderung untuk sebenarnya gini, penanaman sikap selalu mengalah yang diterapkan itu juga harus proporsional, harus logis gitu ya. Dia anak pertama, betul, anak kedua yang harus mengalah itu maksudnya bagaimana? Kalau sama teman misalnya Oh ya. Sebenarnya kalau dalam konsep psikologis itu kita tidak harus selalu menanamkan mengalah. Artinya kita harus logis, mengalah itu harus logis. Contohnya gini, kalau pensilmu diambil, gitu ya, maka kamu harus bisa mempertahankan hakmu. Tanya siapa yang ambil pensil? Ya, nggak apa-apa. Oke, monggo ada lagi Dari sekolah mungkin dari pengurus Izin bertanya Bu, masalah hukuman tadi. Sampai sekarang saya masih mencari-cari kira-kira hukuman yang sesuai dengan apa jenengan tadi yang sampaikan, proporsional, tidak sampai menggunakan kekerasan. Yang terbaik itu apa untuk anak-anak? Misalnya anak itu tidak mau nurut, kewajibannya tidak mau dilakukan. Misalnya sudah ada kewajiban sholat atau di rumah, kalau putri saya kewajibannya saya beri membantu orang tua itu mencuci piring misalnya. Kalau di sekolah anak-anak kewajibannya piket dan lain-lain, itu hukuman yang terbaik atau yang sesuai itu apa? Demikian. Terima kasih. itu semacam itu, ya berarti kita ajak diskusi dulu, gitu, kita ajak ngobrol dulu. Dan melaksanakan implementasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya. Dari situ kemarin alhamdulillah sudah 1 bulan berjalan, kami melaksanakan refleksi. Ternyata memang ada masih belum sesuai dengan harapan kita, dengan target yang diharapkan oleh program pemerintah ini. Tindak lanjut kami sebagai pelaksana program ini apa kita butuh kolaborasi dengan wali murid secara apa, atau mungkin lebih ke anak-anaknya, dan itu saja. Terima kasih, monggo Bu Nani. Sudah banyak yang mulai ya Bu ya, sudah banyak yang mulai. Sebenarnya lagi-lagi kita tidak berbicara hasil, tetapi kita berbicara proses ya. Kalau evaluasinya itu adalah tiap bulan gitu ya. Setiap bulan ini apakah mengalami peningkatan, apakah penurunan? Jika mengalami peningkatan, berarti di situ perlu dipertahankan, kan gitu. Jika mengalami penurunan, baru tuh perlu ada tindakan lagi. Penurunannya di mana?
Misalnya masih makan makanan yang tidak sehat, gitu ya. Makanan-makanan yang tidak sehat ini siapa nih yang menyebabkan? Kita analisis, kita cari tahu. Orang tua apakah juga masih terbiasa? Apalagi sekarang zamannya COVID dan sebelah-sebelahan, gitu ya. Nah, biasanya nongki sama ibunya makan sebelah bareng misalnya. Berarti yang perlu kita edukasi adalah orang tuanya, gitu ya. Kalau ada lagi waktunya sudah habis. Alhamdulillah kita belum cukup, masih panjang pertanyaannya ini sebenarnya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Nani sudah membersamai kita selama 2,5 jam ini. Alhamdulillah juga sudah banyak ilmu yang sudah kita serap dan semoga bisa kita terapkan di peserta kita dan nantinya akan membawa manfaat yang sangat besar untuk peserta kita semua. Saya sebagai pembawa acara dan mewakili komunitas belajar menjadi satuan pendidikan SDN 1 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan fasilitas yang kami berikan kurang di hati panjenengan nanti. Untuk itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk terakhir kita tutup dengan foto bersama ya. Monggo biar ada kenang-kenangan sejak di